Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jemaah majelis ta'lim Masjid Al-Ikhlas yang semoga senantiasa diberikan rahmat, keberkahan serta penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita di malam hari yang insya Allah berbarakah ini kenikmatan-kenikmatan agung dan besar yang sangat-sangat kita butuhkan untuk dunia maupun akhirat kita. Di antaranya adalah nikmat Islam dan nikmat iman serta nikmat kemudahan untuk istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah bosan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita di atas Islam dan di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah Subhanahu wa taala juga mewafatkan kita di atas Islam dan di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, dan kita berharap semoga di malam hari yang berbarakah ini Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang semakin bertambah, maka semakin bertambah pula pemiliknya dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, apalah arti hafalan-hafalan yang bertambah namun tidak diiringkan dengan ketakwaan dan keimanan yang juga bertambah? Karena itu menunjukkan akan kegagalannya dalam mengamalkan ilmu. Sedangkan tolak ukur keilmuan seseorang, tolak ukur keberhasilan seseorang dalam ilmunya adalah ketika dia berhasil mempraktekkannya, kemudian menjadi pribadi yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang sahabat mengatakan, laisal ilmu bikathratir riwayah. Ilmu itu bukan ditinjau dari banyaknya periwayatan. Ilmu itu bukan ditinjau dari hafalan saja. Namun walakin al-ilmu al-khasyah. Ilmu itu adalah al-khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang kita butuhkan dan itu yang kita harapkan dan itu yang kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ma'asyiral muslimin, di malam hari ini kembali insyaallah kami akan membacakan faedah-faedah yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kami yang menyampaikan dan para jamaah tanpa terkecuali yang berkenaan dengan Kitabus Shalah, pembahasan seputar salat yang kami kutip dari kitab yang insyaallah sangat bermanfaat, Sahih Fiqhus Sunnah karya Syekh Abu Malik hafizahullah. Yang mana ma'asyiral muslimin, pertemuan sebelumnya di pertemuan atau di bulan yang lalu telah kami sampaikan tentang definisi salat secara bahasa dan istilah. Kemudian telah kami sampaikan juga tentang keutamaan salat dalam Islam, kedudukan salat dalam Islam. Dan insya Allah sekarang kita akan berbicara seputar salat 5 waktu, hukum meninggalkannya dan faidah-faidah seputarnya. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Awalan, yang pertama, as-salawatul khamsu, salat yang 5 waktu. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, salat ini merupakan ibadah yang sangat agung karena pensyariatannya diperintahkan secara langsung oleh Allah Azza wa Jal, bukan di bumi melainkan di langit, di mana di momen
Isra dan Mi'raj. Isra adalah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam diperjalankan pada malam hari dari Makkah ke Baitul Maqdis, Palestina. Mi'raj adalah diangkatnya Nabi kita ke Sidratul Muntaha, atasnya langit ketujuh, berkendaraan buraq yang kita tidak tahu bentuknya seperti apa. Tanpa berspekulasi macam-macam, yang penting dia adalah sebuah kendaraan yang dirahasiakan bentuknya kepada kita. Di sanalah ada beberapa faidah-faidah, di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan syariat solat 50 waktu, bukan 5 waktu, 50 waktu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mentaati perintah Allah, tidak meminta keringanan, tidak tawar-menawar. Beliau pun turun ke langit kesekian, lalu bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam menganjurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk minta keringanan kepada Allah, karena Nabi Musa mengetahui bahwa 50 waktu itu begitu berat dan umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditakutkan tidak mampu mengerjakannya. Lalu akhirnya Nabi kita minta keringanan kepada Allah, dikurangi. Setiap turun ke langit yang tadi bertemu dengan Nabi Musa kembali menyarankan minta keringanan lagi, sampai akhirnya tinggal 5 waktu. Masya Allah. Itu pun Nabi Musa sempat menyarankan minta lagi keringanan, umatmu tidak akan mampu. Lalu akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu la yubaddalul qawlu ladayya, perkataanku tidak akan diubah lagi. Sesungguhnya wahai Muhammad, bagimu, bagi umatmu yang 5 waktu itu pahalanya sama dengan 50 waktu. Karena spesialnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah beramal 1 kali, pahalanya berapa kali lipat jemaah? 10 kali lipat. Wal hasanatu bi'asyri amsalihha. 1 kebaikan pahalanya dilipat gandakan 10 kali lipat. Maka Masya Allah, ma'asyarul muslimin, andai sekiranya Nabi kita tidak meminta keringanan kepada Allah Azza wa Jal, mungkin sampai saat ini setiap 1 jam azan, baru mau beraktivitas azan lagi. Lihat jemaah sekalian, yang 5 waktu saja banyak yang berani menantang Allah, meninggalkannya dengan sengaja dalam kondisi sadar, yang disibuk-sibukkan, bukan sibuk beneran, hanya disibuk-sibukkan saja. Bagaimana kalau sekiranya diperintahkan kepada kita untuk mengerjakan sholat 50 waktu? Dan di zaman Nabi Musa mampu untuk mengerjakannya, kata para ulama, pertama karena kondisi fisik mereka yang begitu kuat-kuat dan besar. Yang kedua, alasannya karena durasi waktu, atau saya katakan ritme waktu yang berlangsung di zaman Nabi Musa itu berbeda dengan berjalannya waktu di zaman sekarang. Zaman ini umat Muhammad SAW, wabil khusus umat akhir zamannya, kata Rasulullah SAW, tidak akan tegak hari kiamat, melainkan datang suatu masa yang di dalamnya wa yataqarabuz zaman, waktu semakin cepat berlalu, tidak terasa jemaah. Perasaan baru kemarin Idul Adha, sekarang sudah di Muharram. Baru kemarin kita bukber, buka bersama, puasa Tasu'a, Asyura, sudah lewat. Perasaan baru kemarin kita bermajelis di bulan yang lalu, tidak terasa ya sudah tiba hari ini. Adapun di umat sebelumnya, waktu berjalan sebagaimana biasanya, tidak terlalu cepat sehingga mereka bisa melaksanakan sholat sebanyak 50 waktu. Kemudian ada beberapa tata cara sholat yang tentunya berbeda. Nah, ma'asyiral muslimin, kenapa saya menyampaikan riwayat ini? Untuk mengingatkan akan besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat berupa keringanan, kemudahan yang Allah anugerahkan kepada umat ini, di mana yang seharusnya kita sholat 50 waktu diberikan keringanan menjadi 5 waktu. Ya, ma'asyiral muslimin, dan meskipun yang kita kerjakan hanya 5 waktu, tapi Allah, maha baiknya Allah kepada umat ini adalah pahalanya dari 1 sholat 10 kali lipat. Nah, ma'asyiral muslimin, di sini
menyebabkan kita semakin bersyukur kepada Allah, semakin semangat untuk menjaga sholat 5 waktu, dan semakin takut untuk meninggalkannya, menyepelekannya, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana dengan kondisi sebagian saudara-saudara kita yang mereka berani meninggalkan sholat 5 waktu, atau diantara mereka ada yang sholatnya hanya 1 waktu, maghrib saja. Di antara mereka ada yang sholatnya hanya Jumatan saja. Itu pun ketika waktu berkhutbahnya khatib, dia nggak ke masjid, nunggu di warung, ngopi-ngopi dulu, santai dulu. Ketika khatib selesai berkhutbah, barulah dia datang ke masjid. Sebagian kaum muslimin, ada yang mereka sholatnya hanya di setahun sekali, momen Idul Fitri atau Idul Adha. Na'udzubillah. Bagaimana dengan kondisi keislaman mereka? Apakah mereka langsung keluar dari Islam? Atau mereka dianggap sebagai pelaku dosa besar? Atau seperti apa? Itulah yang insya Allah kami akan bacakan kepada para jemaah. Kita memohon kepada Allah kemudahan untuk bisa memahaminya dengan baik, dan juga mempraktekkan faidah-faidahnya dan menyampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir. Hukmu tarikis shalah, hukum orang yang meninggalkan salat. Hukum orang yang meninggalkan salat. Tarikus salati lahu halatani. Orang yang meninggalkan salat ada 2 keadaan. Imma an yatrukaha jahidan li fardiyatiha munkiran li wujubiha, wa imma an yatrukaha tahawunan wa kaslan wa kasalan wa huwa muqirrun biwujubiha alaih. Orang yang meninggalkan salat ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, atau maaf, ada 2 keadaan. Keadaan pertama, orang yang meninggalkan salat dalam keadaan mengingkari kewajiban salat. Dia mengingkari kewajiban salat. Dia tidak percaya dengan kewajiban salat. Dia menantang. Dan orang yang kedua, keadaan yang kedua, dia meninggalkan salat karena tahawunan, karena ya bentuk kasalan, ya bentuk bermalas-malasan. Artinya kita nggak bisa langsung memvonis orang yang meninggalkan salat apakah dia keluar dari Islam atau tidak, sampai kita mengetahui keadaan dia ketika meninggalkannya. Apakah dia meninggalkannya karena ingkar terhadap kewajiban salat, atau dia meninggalkan salat hanya karena malas, karena keimanan yang sedang rendah, karena ya kondisi semangat beribadah yang sedang menurun. Nah, maka masing-masing memiliki vonisnya tersendiri di kalangan para ulama berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Secara umum jemaah sekalian, secara umum bentuk meninggalkan salat merupakan perkara yang membahayakan kondisi keislaman seseorang. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara keislaman dengan kekufuran ada pada salat. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah kafir, kata Rasulullah SAW. Ini hadis yang datang secara mujmal, global, dan tidak bisa kita gunakan langsung untuk memvonis apakah orang yang meninggalkan salat langsung kafir atau bagaimana, sampai kita bacakan terlebih dahulu penjelasan para ulama. Yang pertama jamaah sekalian, tarikus salati juhudan, orang yang meninggalkan salat karena mengingkari kewajiban salat. Apa statusnya? Man tarakas salata jahidan liwujubiha aw jahada wujubaha wa lam yatruk fi'laha fi surah fahuwa kafirun murtaddun biijma'il muslimin. Orang yang meninggalkan salat dalam keadaan dia mengingkari akan kewajibannya. Dia nggak percaya dengan kewajiban salat. Dia nggak mau dinasehati, dan dia menganggap bahwasanya Islam itu yang penting hatinya baik, yang penting tidak menyakiti sesama, yang penting saya tidak mengganggu orang lain, yang penting saya tidak menzalimi orang lain. Salat atau tidak salat itu urusan saya, dan kewajiban kita adalah berbuat baik saja. Nah, dia mengatakan demikian dengan sadar, tanpa dipaksa, bukan sedang mabuk dan lain sebagainya. Dia mengatakan bahwa salat itu tidak wajib. Dia mengingkari kewajiban salat, maka berdasarkan konsensus kesepakatan para ulama atau yang diistilahkan dengan ijma', bahwa orang tersebut keluar dari Islam sebagai orang yang murtad. Resikonya ketika dia mati atau meninggal dunia,
kaum muslimin tidak memakamkannya di pemakaman kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini ijma', konsensus, kesepakatan yang sudah disepakati oleh para sahabat dan ulama-ulama yang datang setelahnya. Dan ijma' ini sudah tidak bisa dibantah atau didebat oleh siapapun. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tajtami'u ummati 'ala ad-dhalalah." Umatku tidak mungkin berijma' di atas kesesatan. Maka mengerikan sekali jemaah, orang-orang yang berani meninggalkan sholat sambil dengan mengeluarkan caption atau statement-statement sok bijaknya, menghalalkan perbuatannya. Dia meninggalkan sholat sambil mengingkari akan kewajibannya. Maka berdasarkan ijma' kaum muslimin, dia keluar dari Islam. Kemudian ma'asyiral muslimin, wa yastatibuhul imam. Seorang pemimpin atau penguasa setempat wajib meminta kepada orang tersebut untuk bertaubat kepada Allah. Jadi kalau jamaah mengetahui adanya seseorang yang dengan beraninya mengatakan sholat itu tidak wajib, kalau kita tidak berani menasehatinya, kita arahkan kepada penguasa setempat. Dalam hal ini mungkin RT setempat atau mungkin para ulama panutan setempat, untuk memintakan kepadanya agar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya jemaah sekalian, kita tidak serta-merta meninggalkannya. Sebagai bentuk kasih sayang kita kepada sesama orang-orang yang sesama manusia lah. Sebagai bentuk kasih sayang kita kepada orang yang beriman kepada Allah dan seluruh manusia, adalah hendaknya kita berusaha untuk menyelamatkan orang lain ketika sedang terjerumus ke dalam keburukan. Kecuali kalau ternyata kita sudah berusaha untuk meminta dia untuk bertaubat dan menasehatinya dan dia makin menolak, maka tugas kita sudah selesai. Kita tidak ada kewajiban untuk memaksa. Wa ma 'alaika illal balagh. Tidak ada kewajibanmu wahai Muhammad melainkan hanya menyampaikan. Memaksakan kehendak, menarik-nariknya wajib ikut hidayah, ini bukan tugas kita. Ya, memberikan hidayah kepada hati-hati manusia adalah kehendak Allah Azza wa Jalla. Kemudian fa in taba wa illa qatalahu birriddah. Ini dalam hukum Islam jemaah sekalian, dalam suatu negeri yang memang menerapkan hukum Islam, pemimpin atau penguasa boleh memberikan kepadanya hukuman berupa eksekusi mati dalam negara yang menerapkan hukum Islam. Adapun di Indonesia bukan berarti dan sama sekali keterangan ini bukan mengajak untuk menghakimi massa. Wah, ini ada orang nggak sholat nih, mengingkari kewajiban sholat, provokasi tetangga-tetangga, akhirnya menghakiminya. Ini haram. Ya, bahkan ketika misalkan ada seorang pelaku pencurian, pembegal dan seterusnya, kita nggak boleh menghakiminya, karena darah seorang muslim, darah seorang manusia itu terjaga. Kita tidak boleh menumpahkannya, melainkan harus ada alasan jelas dari Quran maupun hadis. Nah, ma'asyiral muslimin, di sini penguasalah yang bertindak, pemerintahlah yang bertindak. Andai sekiranya di sebuah negara yang menjadikan undang-undang dasarnya berupa Quran dan Sunnah, lalu ada rakyat yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan mengingkari kewajibannya, maka dia murtad dan pemerintah wajib mengajaknya untuk taubat terlebih dahulu. Ketika dia tidak mau bertaubat, maka pemerintah setempat atau pemerintah negara tersebut boleh menerapkan kepadanya hukum mati atau eksekusi mati. Wa yatarattabu alaihi jami'u ahkamil murtaddin, dan berlaku baginya seluruh hukum-hukum murtaddin. Resikonya nantinya anaknya tidak bisa mewarisi dan lain sebagainya. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, tarikus salati takasulan wa tahawunan min ghairi jahdiha. Keadaan yang kedua, tadi keadaan pertama sudah kita pahami dengan baik, mudah-mudahan. Keadaan yang kedua sekarang, orang yang meninggalkan sholat karena malas, tapi dia tidak mengingkari akan kewajiban sholat. Dia masih yakin sholat itu wajib, tapi dia bermalas-malasan. Kalau bahasa kita, sholatnya bolong-bolong jemaah. Ya kadang maghribnya aja, ya kadang tidak sama sekali. Ya apalagi subuh. Ya kemudian ya kadang Jumatan saja. Itu pun kalau lagi mood dia.
Ya, naudzubillah. Bagaimana status keislaman orang ini jemaah sekalian? Apa keterangan para ulama terkait orang ini? La yakhtaliful muslimuna anna tarkas salatil mafrudati amdan min ghairi udhrin syar'iyyin min a'zamidz dzunubi wa akbaril kabair. Seluruh kaum muslimin, seluruh para ulama maksudnya, tidak ada yang berselisih. Semuanya bersepakat bahwa meninggalkan salat wajib adalah dosa terbesar, atau termasuk di antara dosa yang paling besar, dan termasuk kabair, ya, kabair dosa yang sangat besar. Wa anna itsmahu 'indallahi a'zamu min itsmi qatlin nafsi, dan dosanya kata para ulama di sisi Allah lebih besar daripada dosa membunuh. Wa akhdhil amwal, lebih besar daripada dosa mencuri, mengambil harta orang lain. Wa min itsmiz zina was sariqati wa syurbil khamr, dan dosa meninggalkan salat lebih besar daripada dosa zina, mencuri dan minum minuman keras. Jamaah sekalian, ini macam-macam dosa-dosa yang pelakunya terancam mendapatkan hukuman baik dunia maupun akhirat. Yang disebutkan diantaranya adalah pembunuhan. Dalam Islam, orang yang membunuh jiwa yang tidak bersalah dengan sengaja, maka pelakunya harus diqisas, ditegakkan eksekusi mati, kecuali kalau keluarga korban memaafkan. Maka ketika keluarga korban memaafkan, tidak usah dieksekusi mati, maka pelaku wajib membayar denda atau diat istilahnya. 1 jiwa setara dengan 100 unta. Nah, ma'asyiral muslimin, orang yang berani membunuh orang yang tidak bersalah, kata Allah Azza wa Jalla, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammida", barang siapa yang membunuh orang yang beriman dengan sengaja, fajazauhu jahannam, balasannya jahannam, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Kata para ulama ahli tafsir, kekal maksudnya lama di jahannam, bukan selama-lamanya, tapi lama di jahannam. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, Allah melaknatnya. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah menyiapkan untuknya azab yang sangat-sangat besar. Jemaah sekalian, yang membunuh diancam mendapatkan azab yang pedih, besar dan lama di jahannam. Ternyata meninggalkan salat dosanya lebih besar daripada pembunuhan. Maka tidak bisa kita bayangkan apa ancaman dan balasan yang akan dia dapatkan di akhirat nanti, yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berani meninggalkan sholat dengan sengaja, meskipun dia masih meyakini bahwa sholat itu wajib. Dan lebih besar daripada dosa mencuri. Dalam Islam, jemaah sekalian, pencuri itu apabila yang dicurinya atau barang curiannya harganya minimal 1/4 dinar. 1 dinar setara dengan 4,25 gram emas. Berarti kalau yang dia curi sekitar 1/4 dinar atau kurang lebih setara dengan 1 gram sekian emas, atau kurang lebih 1 juta rupiah, dia mencuri sebuah handphone baru seharga 3 juta rupiah. Dalam Islam, pemerintah boleh menerapkan hukum potong tangan kepadanya. Dan di akhiratnya kalau dia belum bertaubat kepada Allah, nanti kebaikan-kebaikannya akan diberikan kepada korban, dan dosa-dosa si korban akan diberikan kepada pelaku. Nah, ma'asyiral muslimin, pencurian sepedih itu balasannya. Ternyata orang yang meninggalkan sholat, dosanya lebih parah daripada dosa pencurian. Nah, ma'asyiral muslimin, maka meskipun orang yang meninggalkan sholat dalam keadaan masih meyakini sholat itu wajib, dia yakin sholat itu wajib, tapi dia nggak mau sholat karena malas, imannya rendah sekali, kita katakan dia tidak kafir, dia tidak keluar dari Islam, tapi dia dalam kondisi yang sangat berbahaya. Kalau dia mati di atas keadaannya, dia terancam mendapatkan azab yang sangat-sangat pedih, karena dosa meninggalkan sholat lebih besar daripada dosa-dosa besar yang telah kami sebutkan tadi. Maka jangan merasa tenang ketika orang-orang yang meninggalkan sholat membaca keterangan ini, nah itu nggak apa-apa ternyata, saya nggak kafir ternyata. Jangan merasa tenang. Kenapa? Karena azab Allah itu pedih, jemaah. Tidak ada yang pernah bisa kuat menahan azab Allah, baik di dunia ya apalagi di akhirat. Yang kalau sekiranya
tetesan buah zakum, satu tetes saja, ya terkena kepada bumi ini, maka bumi ini dan seluruhnya, penduduknya dan apa yang ada dalam bumi ini semuanya akan hangus dan hancur hanya dengan satu tetesan buah zakum yang akan dikonsumsi oleh penduduk neraka. Na'udzubillahi minan nar, na'udzubillahi minan nar, na'udzubillahi minan nar. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tsumma ikhtalafa ahlul ilmi fi hukmihi ala qaulain, dan para ulama berselisih pendapat terkait orang kedua ini, orang yang meninggalkan salat tapi masih meyakini salat itu wajib. Para ulama berselisih pendapat tentang statusnya. Yang pertama, annahu fasiqun 'asin murtakibun likabirah wa laysa bikafir. Pendapat pertama di kalangan para ulama adalah bahwa orang tersebut tidak kafir, dia dianggap sebagai asin, orang yang melakukan maksiat, fasik, pelaku dosa. Jadi mungkin jamaah sering mendengar istilah fasik, ini orang fasik, ini perbuatan kefasikan. Fasik itu artinya puncaknya kemaksiatan. Ketika ada sebuah maksiat biasa, fasik di atasnya, maka orang yang meninggalkan sholat digelari sebagai fasik, orang yang melakukan puncaknya dosa. Bahkan orang-orang seperti ini, meskipun menurut pendapat ulama kubu yang pertama dia masih muslim, yang seperti ini tidak disarankan untuk menjadi wali dalam nikah, tidak disarankan untuk menjadi persaksian dalam nikah, tidak disarankan untuk menjadi seorang penyembelih, penjagal pada momen Idul Adha dan lain sebagainya, karena status keislamannya berbahaya, sedang goncang di antara kekafiran dengan pelaku dosa besar tadi. Dan ini pendapat banyak ulama, di antaranya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i dalam salah satu riwayat yang masyhur dari beliau, dan Al-Imam Ahmad dalam salah satu dari riwayatnya, rahimahumullahu jami'an. Kenapa demikian jamaah sekalian? Kenapa para ulama kubu yang pertama berpendapat orang yang meninggalkan sholat tapi dia masih meyakini sholat itu wajib, dia tidak kafir, karena ada kesempatan untuknya di hari kiamat nanti untuk masuk ke dalam surga. Karena memang jamaah sekalian, nanti di akhir zaman, sangat di akhirnya sekali, Islam ini indarosal Islam, syariat-syariat Islam satu demi satu semakin sirna dan pudar. Sebagaimana pudarnya warna pada pakaian, kata Rasulullah SAW. Dan bahkan nanti di akhir zaman yang tersisa dari syariat Islam hanya kalimat la ilaha illallah. Itu pun orang-orang Islam saat itu, mereka mengucapkan la ilaha illallah, ketika ditanya maknanya, mereka hanya mengatakan saya tidak tahu, karena saya hanya mendengar bapak-bapak saya terdahulu mengucapkan itu, cuma ikut-ikutan saja. Nah, ma'asyiral muslimin, di saat itu Rasulullah SAW menggelari mereka masih sebagai muslim. Dan di hari kiamat ada orang-orang yang dihanguskan di api neraka, lalu Allah selamatkan. Tapi tadi sudah hangus terlebih dahulu. Diselamatkan. Kenapa? Karena dia masih memiliki tauhid. Dia masih berkeyakinan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Tapi tadi jemaah, meskipun dia ujung-ujungnya masuk ke dalam surga, tapi dia dihanguskan dulu di api neraka. Sedangkan jemaah sekalian, masuk neraka 1 jam saja sudah pasti hancur, hangus dan tidak enak. Apalagi kalau ternyata dia menjadi hamba yang masuk surganya paling terakhir, yang artinya dia dihanguskan terlebih dahulu. Maka ma'asyiral muslimin, atas dasar itulah ulama-ulama kubu yang pertama berpendapat bahwa orang tersebut, orang yang meninggalkan sholat tersebut, selama dia masih yakin sholat itu wajib, dia meninggalkannya karena malas, maka dia masih muslim, berkesempatan untuk masuk ke dalam surga, tapi terancam diazab terlebih dahulu. Dan azab itu tidak enak. Dan kita jangan sampai tertarik dengan kondisi seperti itu. Ya, dan jangan juga bermudah-mudahan dalam kondisi seperti itu. Biarlah dia nggak sholat, yang penting dia nggak ganggu orang lain. Tidak jemaah. Yang seharusnya pembahasan ini kita jadikan sebagai faedah, kita jadikan sebagai peringatan kepada orang-orang yang berani meninggalkan sholat.
Jangan kita berikan motivasi, nggak apa-apa, kamu itu masih aman. Karena nanti ujung-ujungnya kamu juga ke surga. Tidak, nanti dia makin berani meninggalkan sholat. Yang kita soroti, yang kita sampaikan kepada orang-orang yang meninggalkan sholat adalah masalah azab nerakanya. Satu. Yang kedua, di dunianya bahwa dosa yang kamu sedang kerjakan, yaitu meninggalkan sholat, kata para ulama, lebih besar daripada dosa zina, lebih besar daripada dosa mencuri, dosa membunuh, dan lain sebagainya. Ini pendapat yang pertama. Yang kedua, annahu kafirun kharijun an millatil Islam. Pendapat yang kedua adalah bahwa orang tersebut kafir dan keluar dari Islam. Wa huwa madhhabu Sa'id ibn Jubair wasy'abi wan Nakhai wal Auza'i wa ibn al-Mubarak wa Ishaq wa asahhu riwayatain an Ahmad. Ini merupakan pendapat salah seorang tabi'in, Sa'id ibn Jubair, Al-Imam Asy-Sya'bi, Al-Imam Ibrahim An-Nakhai, Al-Auza'i, Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak, Ishaq ibn Rahawai rahimahumullah. Yang mana ma'asyiral muslimin, ini juga pendapat yang disandarkan kepada Umar ibn al-Khattab, Mu'adz ibn Jabal, Abdurrahman ibn Auf, Abu Hurairah, dan yang lainnya. Mereka berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat, meskipun masih yakin sholat itu wajib, dia keluar dari Islam. Jadi pendapat kedua ini sangat-sangat keras terhadap orang yang meninggalkan sholat. Kenapa demikian? Karena memang Rasulullah SAW sendiri menyebutkan lafadz meninggalkan sholatnya itu sangat mujmal atau umum. Yang mana jamaah sekalian, kata Nabi SAW, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, atau bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah. Antara seseorang dengan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Artinya ketika seseorang berani meninggalkan sholat, jamaah sekalian, maka dia kafir, keluar dari Islam, kata Rasulullah SAW. Yang di hadis itu Nabi tidak merincikan. Kalau meninggalkan sholatnya karena mengingkari, maka dia keluar dari Islam. Kalau meninggalkan sholatnya tidak mengingkari, maka dia masih Islam. Nabi tidak merincikan. Karena Nabi tidak merincikan, karena Nabi melafatkan secara global atau mujmal atau umum, maka ulama-ulama kubu yang kedua berpendapat bahwa yang meninggalkan sholat keluar dari Islam. Maka artinya jemaah sekalian, kalaupun dia benar-benar masih muslim, tapi dianggap sebagai fasik, pelaku dosa besar. Artinya orang yang meninggalkan sholat tetap tidak enak jemaah. Dianggap sebagai orang terburuk, pelaku maksiat, dan keburukannya lebih bengis daripada perjudian, perzinaan, dan lain sebagainya. Maka hendaknya bertakwa kepada Allah. Orang-orang yang mereka sok-sok sibuk dengan perkara dunia sampai berani meninggalkan sholat yang merupakan tugas utamanya sebagai seorang hamba. Dan ternyata sholat adalah ibadah yang pertama kali akan Allah tanya kepada kita pada hari kiamat, di momen hisab, ya, momen meminta pertanggungjawaban atau persidangan. Yang di sana barang siapa yang sholatnya bagus, maka dia akan selamat. Barang siapa yang sholatnya buruk, faqad khaba wa khasir, maka dia telah merugi dan na'udzubillah, dia akan dimasukkan ke dalam neraka Saqar. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada penduduk neraka Saqar, "Ma salakakum fi Saqar?" Mengapa kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Apa kata mereka? Qalu lam naku minal musallin. Mereka mengatakan kami dulunya tidak sholat. Nah, ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di sini kami akan menyampaikan beberapa argumen atau pendalilan-pendalilan dari masing-masing kubu. Kubu yang pertama atau ulama-ulama pada kubu yang pertama berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat selama dia masih yakin sholat itu wajib, mereka tidak kafir. Apa di antara dalilnya jamaah sekalian? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha", sesungguhnya Allah Azza wa Jalla, "la yaghfiru", tidak akan mengampuni, "an yushraka bihi", dosa syirik, dosa menduakannya. Kesyirikan itu maknanya adalah menyembah Allah dan menyembah juga kepada selainnya.
Di sini kata Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah Azza wa Jal akan mengampuni dosa-dosa selain syirik. Meninggalkan sholat itu di bawah kesyirikan statusnya, posisinya. Ya, berbuat kesyirikan menduakan Allah menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Adapun yang meninggalkan sholat tapi dia masih yakin bahwa sholat itu wajib, maka dia terancam masuk ke dalam neraka selamanya tidak. Ya, dia masuk ke dalam neraka dalam durasi yang lama dan nanti ujung-ujungnya masuk ke dalam surga. Karena Allah Azza wa Jal berfirman, Allah tidak mengampuni dosa syirik. Sedangkan meninggalkan sholat ada di bawahnya. Tapi lagi-lagi ini sama sekali bukan motivasi untuk meninggalkan sholat. Sama sekali ini bukan motivasi untuk menghalalkan perbuatan sebagian kaum muslimin yang sampai hari ini berani meninggalkan sholat. Ya. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, argumen yang selanjutnya adalah tentang masalah hadis motivasi untuk wafat dan menjadikan kalimat terakhir sebelum wafat kalimat la ilaha illallah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah illa harramahullahu 'alan nar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang hamba yang bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, bersaksi la ilaha illallah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, melainkan Allah akan haramkan untuknya untuk masuk ke dalam neraka. Allah akan haramkan neraka untuk tidak akan menyiksanya. Ma'asyiral muslimin, ini menunjukkan bahwa seseorang diselamatkan dari api neraka dengan la ilaha illallah Muhammadan wa anna Muhammadan Rasulullah. Seseorang diselamatkan dari api neraka dengan tauhid, dengan keyakinannya bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan keyakinannya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang selanjutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Barang siapa yang bersaksi bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada tandingan bagi Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, bahwa Nabi Isa alaihi salam adalah hamba dan utusan Allah, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min, dan Isa alaihi salam adalah kalimatnya Allah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Maryam dan merupakan ruh dari Allah Azza wa Jal. Wal jannata haqqun, dan menyaksikan atau bersaksi bahwa surga itu benar adanya. Wan naru haqqun, dan bersaksi bahwa neraka itu benar adanya. Adkhalahul jannah, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga ala ma kana minal amal, bagaimanapun perbuatannya. Atas dasar hadis inilah para ulama-ulama kubu yang pertama berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat selama dia masih yakin bahwa sholat itu wajib, maka dia insya Allah akan dimasukkan ke dalam surga, tapi dia terancam dihanguskan terlebih dahulu. Jadi lagi-lagi saya sampaikan, ini untuk yang kesekian kalinya, ini sama sekali bukan motivasi untuk meninggalkan sholat. Dan jangan jadikan sebagai motivasi kepada orang-orang fasik agar mereka meneruskan perbuatannya. Sudahlah, nggak apa-apa, karena orang-orang kayak kalian itu masih ada jaminan surga. Sudahlah, nggak apa-apa, yang penting kalian nggak merusak di muka bumi, yang penting kalian nggak menzolimi. Tidak, jemaah. Ya, jangan mengeluarkan statement-statement atau nasihat-nasihat yang sok bijak padahal sama sekali tidak bijak, jemaah sekalian, yang menyesatkan umat, yang menyebabkan mereka makin berani kepada sang penciptanya, yaitu Allah Azza wa Jalla.
Ma'asyiral muslimin, dan pendalilan-pendalilan yang lainnya, argumen-argumen yang lainnya yang insyaallah semoga Allah berikan kemudahan, kami akan meneruskan pembacaannya di pertemuan selanjutnya. Besar harapan kita semua, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua dan keturunan-keturunan kita sebagai orang-orang yang selalu istiqomah dalam menegakkan salat sebagaimana doanya Nabi Ibrahim alaihi salam, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku dan keturunanku sebagai orang-orang yang menegakkan salat. Ibrahim alaihi salam, bapaknya tauhid, nabi dan rasul yang sangat mulia saja masih minta kepada Allah agar menjadi orang yang selalu semangat dalam menegakkan salat, dan beliau juga minta kepada Allah agar anak cucunya, keturunannya menjadi orang-orang yang juga senantiasa menegakkan salat, dan kita berlindung kepada Allah dari kefasikan, dari kemaksiatan, dan dari perbuatan meremehkan perkara-perkara ketaatan. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak segala perhatian, dan mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.